Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nundiana Rahmania, NIM 22851301, Masih AT 4A. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan buku The History of the Quranic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Buku yang pertama, buku The History of the Quranic Text, akan membahas bab 11 sampai bab 13. Bab 11, penyebab munculnya ragam bacaan. Ada beberapa sebab. Yang pertama, sistem bacaan atau qiraat sebagai sunnah. Ilmu qiraat ini diperkenalkan Nabi sendiri sebagai suatu praktik atau sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayatnya. Karena pada saat itu Al-Quran diturunkan dalam bentuk ucapan dan diumumkan kembali dalam bentuk ucapan, maka secara otomatis hal ini menyediakan teks dan cara pengucapan Al-Quran pada umat. Lalu yang kedua, perlu banyak ragam sistem bacaan, penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa atau non-Arab. Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk membacakan Al-Quran kepada umatnya dengan satu dialek. Akan tetapi Nabi Muhammad memohon ampun kepada Allah dan mengatakan bahwa umat Nabi ini tidak akan mampu. Lalu sampai pada akhirnya Allah mengizinkan Al-Quran dibaca oleh umat Nabi Muhammad dengan 7 dialek. Yang mana dalam dialek apa saja yang digunakan oleh umat Nabi Muhammad sah-sah saja. Lalu yang ketiga, penyebab utama munculnya bacaan Al-Quran pandangan orientalis. Ada 2 sebab, yaitu yang pertama, perbedaan bacaan karena tidak adanya kerangka tanda titik. Contohnya ayat wa ma kuntum tastakbiruna bisa dibaca dengan wa ma kuntum tastakbiruna. Lalu yang kedua, perbedaan karena tidak adanya tanda diakritikal. Contohnya maliki yaumiddin, kadang dibaca maliki menggunakan mim yang menggunakan alif, kadang ada pula dengan maliki. Yang keempat, yang selanjutnya, penyebab kedua yang mengakibatkan banyak bacaan. Perbedaan ini muncul akibat beberapa pembaca menggunakan teks yang bertanggalkan sebelum Mushaf Utsmani, yang kebetulan berbeda dengan kerangka Utsmani dan tidak dimusnahkan, walaupun pada saat itu diperintah oleh khalifah untuk dimusnahkan. Tapi tanggapan ini tanpa ada bukti yang kuat. Lalu mengubah sebuah kata karena kesamaannya dan dalam waktu membaca. Pada zaman Muslim terdahulu, mengubah sebuah kata dalam ayat Al-Quran untuk mencari kesamaan ini diperbolehkan. Akan tetapi hal ini tidak dapat dianggap sebagai varian bacaan yang sah dan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Al-Quran. Lalu bab selanjutnya, bab 12, metode pendidikan Muslim. Yang pertama, kehausan sumber informasi. Al-Quran merupakan buku pertama berbahasa Arab, yang dimana Iqra merupakan kata yang diwahyukan. Pada saat Rasulullah ke Madinah, beliau mengatur persekolahan dan memerintahkan kepada seorang yang mempunyai ilmu untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain walaupun masih sedikit ilmunya. Selanjutnya, pada masa khalifah, terutama 3 khalifah pertama, mereka pada saat itu di Madinah menjadikan Madinah berfungsi sebagai pusat agama, militer, ekonomi, dan administrasi. Yang mana pada saat itu pengaruhnya itu melebar luas. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, ilmu administrasi, hukum keagamaan, strategi politik, dan kemiliteran serta seluruh hadis Nabi disampaikan pada generasi penerus. Lalu yang selanjutnya, hubungan pribadi, unsur penting dalam sistem pengajaran. Saat Rasulullah memasuki sejarah, para sahabat bertanggung jawab atas pemeliharaan Al-Quran dan Sunnah, membentuk sistem pengajaran yang diandalkan pada hukum kesaksian. Ilmuwan Muslim menggarisbawahi setiap pernyataan merupakan kesaksian terhadap tindakan yang dilakukan. Selanjutnya tentang sistem isnad. Sistem isnad ini dimulai sejak zaman Rasulullah, namun berkembang menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijrah. Para sahabat
mempraktikkan transmisi hadis dengan cara hadir ke dalam majelis Rasulullah, lalu mengutip peristiwa dan ucapannya, lalu memberikan informasi tentang apa yang mereka dengar dan saksikan. Kemudian isnad berkembang pesat menjadi cabang ilmu tersendiri dengan munculnya tradisi pencarian ilmu. Lalu pemekaran di sistem isnad ini pada awal abad Islam sangat menarik, dengan banyaknya orang meriwayatkan berita yang sama melalui saluran yang berbeda di seluruh dunia Islam. Lalu bab ke-13, apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Susunan Mushaf Ibnu Mas'ud ini terdapat dua riwayat yang silang. Pertama menyebutkan bahwa susunan surahnya ini berlainan dengan susunan surah yang kita. Dan riwayat yang lain mengatakan bahwa riwayat susunan surat itu sama. Akan tetapi riwayat yang kedua ini yang lebih meyakinkan. Lalu ada teks yang berbeda dari Ibnu Mas'ud dengan Mushaf kita. Abu Hayyan An-Nawawi menemukan kebanyakan wahyu yang dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud ini mengambil sumber dari kelompok Syiah. Sementara para ilmuwan Sunni menyatakan bahwa bacaan Ibnu Mas'ud ini sama dengan seluruh bacaan umat Islam. Oleh karena itu, pengaruh dari sumber itu tidak dapat mengubah keyakinan dan pengetahuan kita. Lalu dalam Mushaf Ibnu Mas'ud ini tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa 3 surah yaitu Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Nas tidak terdapat dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Selanjutnya ada 3 prinsip yang harus dipenuhi sebelum sebuah bacaan dapat diterima sebagai bagian dari Al-Quran, yaitu riwayat harus memiliki otoritas dari beberapa sumber besar. Lalu bacaannya harus sama dengan Mushaf Utsmani, dan yang terakhir ucapannya harus sesuai dengan tata bahasa Arab yang benar. Tidak semua teks yang terkait dengan Al-Quran ini memiliki kualifikasi ini, sehingga tidak semuanya dapat dianggap sebagai bagian dari Al-Quran. Buku selanjutnya buku rekonstruksi sejarah Al-Quran, bab ke-9, unifikasi bacaan Al-Quran. Asal usul keragaman bacaan Al-Quran ini dijelaskan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, ketidaksempurnaan aksara Arab dan Scriptio Defectiva menjadi salah satu alasan munculnya keragaman bacaan. Lalu yang kedua, pandangan tradisional menafsirkan bahwa keragaman bacaan ini berasal dari upaya Nabi dalam 7 huruf. Lalu yang ketiga, beberapa hadis menegaskan pengajaran Al-Quran dalam 7 huruf ini meskipun banyak keragaman dalam riwayat-riwayatnya. Yang keempat, beberapa ulama berbeda dalam menafsirkan 7 huruf. 7 huruf tersebut ada yang mencakup 7 sugi atau 7 jenis peraturan, 7 dialek atau 7 bacaan. Namun terdapat kontradiksi dan keganjilan dalam penafsiran tersebut. Lalu yang kelima, ulama Syiah menganggap keabsahan hadis tentang 7 huruf dan mengatakan bahwa keragaman bacaan tersebut berasal dari perawinya. Lalu yang keenam, menurut pemikiran modern, keragaman bacaan tersebut akibat dari perbedaan dialek suku-suku Arab yang membaca Al-Quran. Selanjutnya, unifikasi bacaan Al-Quran. Unifikasi ini dimulai pada masa Utsman bin Affan dengan standarisasi teks dari pemusnahan Mushaf Utsmani. Akan tetapi pemusnahan tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja dari benak para penghafal Al-Quran. Selain itu, Al-Hajjaj juga berperan dalam standarisasi Al-Quran, walaupun pada saat itu ada perlawanan dari beberapa sahabat, misalnya Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Mereka tidak menyepakati kebijakan Utsman dan menolak memusnahkan mushaf mereka. Kemudian gerakan unifikasi ini semakin kuat dengan penyaringan berbagai bacaan berdasarkan kesesuaian dengan teks Utsmani, dengan dukungan politik dan 7 qiraah yang dihimpun oleh Ibnu Mujahid menjadi bacaan otentik yang diakui secara resmi, meskipun kontroversi masih ada terkait mutawatirnya. 7 qiraah tersebut bisa dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya, pada bagian penutup memaparkan bahwa Al-Quran ini diwahyukan dalam konteks sejarah yang konkret, merespon situasi politik dan
religius pada masa Nabi Muhammad. Meskipun dihadapi dengan keraguan dan tantangan, Al-Quran ini menegaskan asal-usul ilahiyahnya. Pengalaman kenabian dimulai pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun dan berlangsung selama 23 tahun dengan wahyu yang diterimanya secara berangsur-angsur. Mushaf awal Al-Quran mengalami perbedaan bacaan dan teks, akan tetapi karena upaya unifikasi oleh Utsman bin Affan menghasilkan mushaf standar yang digunakan saat ini. Meskipun demikian, keragaman teks dan bacaan Al-Quran tetap menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks penafsiran kitab suci. Sekian pemaparan saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.